Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan membawa korban ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu bersekutu, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Pagi ini kami dibangunkan dengan tubuh yang sehat Tuhan, sehingga kami dapat memuliakan Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, baik yang ada di tempat ini, yang masih dalam perjalanan, yang di rumah kami masing-masing Tuhan, Engkau memberkati setiap kami Bapa. Kami mau memposisikan kehidupan kami hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biar Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memimpin ibadah kami pagi hari ini Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya Tuhan Kau berdaulat dalam kehidupan kami, dalam ibadah kami pagi hari ini Bapa. Terpujilah Tuhan Kau Allah kami yang besar. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan dalam kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, kami mau tetap percaya kalau Tuhan selalu menolong dan menuntun kami Bapa. Melewati hari-hari hidup kami percaya ada Allah yang menyertai kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tak seorang pun mengerti.
Kami bawa hidup kami Tuhan. Yang bebaskan kami ya Tuhan.
kudus, Engkau mulia Tuhan. Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami tinggikan. Kami tahu Tuhan Kau satu-satunya pribadi yang mengenal kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang selalu Tuhan beri di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan kami tahu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami dikuatkan, kami dimampukan Tuhan untuk melewati semua karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kami tahu Engkau berdaulat Tuhan atas setiap kehidupan kami, atas masalah kami, atas persoalan kami, atas sakit penyakit kami Bapa. Kami taruh semuanya kepada-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, sungguh Kau satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kami. Kau satu-satunya pribadi yang paling mengerti kami. Terima kasih, Yesus. Ini kami umat-Mu Tuhan. Ini kami umat-Mu Bapa. Kami rindu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami rindu mengangkat pujian syukur kami kepada Tuhan. Kami rindu menyukakan hati-Mu Tuhan, sebab terlalu banyak kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dengan apa kami balas semua kebaikan-Mu selain kami memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Buat hidup kami terus kepada-Mu Tuhan. Kami mau terima anugerah-Mu. Bapak Ibu. Shalom, mari lambaikan tanganmu. Yang di rumah juga shalom. Kita mau memuji Tuhan karena kita tahu Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Amin. Amin Bapak Ibu. Yang di rumah juga amin. Haleluya.
melewati apapun hari-hari ini, kita percayanya satu-satunya pengharapan di dalam Dia. Haleluya. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hati kami penuh dengan syukur sebab Tuhan sangat baik. Kami mau tetap bersorak, memuji, memuliakan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Kau selalu beserta dengan kami. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kau ajaib Tuhan. Ajaib Kau Tuhan Yesus.
Mari kita bersatu hati berdoa untuk pokok-pokok doa. Terima kasih Bapa buat pagi ini Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang kami mau lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ini Tuhan, kami untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa bersepakat bersama-sama Tuhan di tempat ini. Kami berdoa Tuhan untuk penanganan virus corona di Indonesia Tuhan, beserta vaksinnya Tuhan, dalam tahap uji coba saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati proses vaksin ini Tuhan, agar vaksin virus corona ini Tuhan boleh kembali didistribusikan Tuhan, diuji, dan semuanya berjalan dengan baik dan lancar Tuhan. Kami percaya Tuhan, berita mengenai vaksin ini Tuhan memberikan semangat yang baru bagi tenaga kerja medis Tuhan, para dokter, para medis. Tuhan memberkati mereka agar tetap semangat, tetap melayani orang-orang yang terkena virus ini Tuhan. Memberkati distribusinya nanti Tuhan, agar semuanya boleh didistribusikan dengan baik dan benar Tuhan. Setiap oknum-oknum yang berusaha menggagalkan atau mengacaukan distribusi ini Tuhan, kami percaya Tuhan tolak semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan ada atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya virus ini boleh bekerja secara vaksin ini boleh bekerja secara efektif, memperbaiki setiap imun-imun orang yang terkena virus corona ini Tuhan. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu Tuhan di tempat ini, agar terus semangat Tuhan, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, baik yang hadir di tempat, di gereja, maupun yang melalui Zoom online Tuhan. Tuhan memberkati jemaat yang ada Tuhan, agar boleh setiap firman Tuhan boleh jatuh ke tanah hati kami Tuhan, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Memberkati kami sekalian Tuhan, agar kami boleh terus semangat Tuhan di tengah situasi yang tidak pasti Tuhan, di tengah situasi ekonomi yang semakin sulit. Biarlah Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang campur tangan atas setiap pergumulan, persoalan yang kami hadapi hari demi hari Tuhan. Kami tahu Tuhan, tangan Tuhan tidak akan pernah terlambat menolong setiap kami yang ada di tengah pergumulan kami ini Tuhan. Kami percaya jalan Tuhan pasti yang terbaik Tuhan, waktu Tuhan juga pasti yang terbaik untuk kami lewati bersama-sama krisis ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga berdoa buat firman Tuhan yang akan disampaikan Tuhan. Tuhan memberkati agar firman ini boleh berguna dalam hati kami, dalam hidup kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat berbakti pada hari ini, baik yang di gereja maupun yang di rumah-rumah. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan yang tak pernah habis-habisnya itu terus melimpah di dalam kehidupan kita dan memancar keluar melalui kehidupan kita. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki, memenuhi kehidupan kita, mengubah hidup kita, dan kemudian kita menjadi berkat bagi orang di mana kita berada setiap hari. Puji Tuhan, pagi ini kita mau lanjut saja dari apa yang pernah kita lihat, kita pelajari minggu yang lalu tentang bagaimana Allah ingin setiap orang percaya menjadi orang yang bertumbuh dalam iman, dalam kebenaran. Jadi maksudnya iman yang benar. Karena ada orang yang beriman ngawur, ngelantur. Salah satu contohnya yang kemarin kita singgung atau kita angkat adalah kisah seorang anak sekolah teologi. Karena firman Tuhan yang dia baca, dia renungkan tiap hari, imannya begitu besar rasanya. Tetapi anak sekolah sebagai mahasiswa, dia harus belajar. Dia salah menerapkan imannya. Dia berpikir imannya besar sehingga dia tidak perlu belajar. Dosennya berkata, yuk belajar karena sebentar lagi ujian akhir dari semester. Tetapi dia berkata,
Saya tetap mau berdoa, yang meminta akan mendapat, yang mencari akan menerima ya, yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Tapi pada hari ujian, dia tidak bisa menjawab satupun soalnya. Tapi kemudian dia menjawab begini, Tuhan tahu segalanya. Ya, sepertinya rohani sekali. Hasilnya 0. Dosennya memeriksa dan berkata, karena Tuhan tahu segalanya, 100 untuk Tuhan. Tapi karena kau tidak bisa jawab satu pun juga, 0 buat kamu. Jadi sesungguhnya Allah tidak ingin kita beriman secara ngawur, beriman yang salah. Jadi kita lihat ada dua sisi ekstrim yang harus kita hindari. Yang satu tentu saja ketidakpercayaan. Ada orang berkata, saya berusaha dengan sungguh-sungguh. Saya berjuang dan saya pasti berhasil. Tapi andai kata pun dia berhasil tanpa melibatkan Tuhan, maka keberhasilan yang dicapainya dalam hidup di bumi ini adalah sebuah kesia-siaan. Kita telah melihatnya ketika Tuhan berkata, apa yang kau kumpulkan, apa yang kau cari, untuk siapakah itu? Karena malam ini juga nyawamu diambil. Sehingga Tuhan berkata, untuk apa orang mendapat seisi dunia, tapi kehilangan nyawanya. Ini sebuah ekstrim yang lain yang banyak dalam hidup sehari-hari di bumi ini. Orang beranggapan, saya akan melakukannya dengan kekuatan dan usaha sendiri. Dan tidak melibatkan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan untuk orang seperti ini adalah orang yang bodoh. Kebodohannya bukan karena tidak bisa merancang rencana yang baik dan melakukannya, tetapi kebodohannya adalah karena dia tidak melibatkan Tuhan, pertolongan yang teguh. Tanpa Tuhan, seorang raja berkata, apa yang kita buat jadi sia-sia. Di akhir hidupnya dia menemukan rahasia itu. Dia menuliskan 12 pasal dari kitab Pengkhotbah. Kesia-siaan di atas kesia-siaan. Seperti usaha menjaring angin. Pasti tidak ada orang yang sebodoh itu menjaring angin. Menjaring capung masih mending. Menjaring kupu-kupu masih mending. Menjaring ikan lebih bagus lagi. Tapi menjaring angin, bukankah itu sebuah kesia-siaan? Jika hidup kita begitu lelah dari pagi sampai sore, setiap hari. Dan ternyata Tuhan lihat kita seperti seorang yang menjaring angin. Apa yang kita akan dapatkan? Tidak ada. Kita akan terpisah dari Allah yang kekal selamanya. 7 hukum Nuh yang kemarin kita juga singgung. Salah satunya adalah jangan sampai tidak percaya kepada Tuhan. Jangan menolak kedaulatan Tuhan. Nah, ekstrim yang kedua yang kemarin kita juga sudah lihat. Ini iman yang salah. Yang hanya mengharapkan berkat-berkat lahiriah saja. Seolah-olah Tuhan tidak beda dengan tempat pesugihan. Tuhan dijadikan alat untuk mencukupkan kebutuhannya. Doa yang kencang dan hebat hanya untuk memuaskan keinginannya. Doa menjadi sarana untuk memaksa Tuhan melakukan apa yang dia inginkan. Sebuah konsep yang salah tentang doa. Allah berdaulat. Doa bukanlah sebuah cara untuk memaksa Tuhan melakukan keinginan kita. Tetapi doa adalah supaya kehendak kita diselaraskan dengan kehendak Allah. Doa adalah sebuah pengakuan akan kedaulatan Tuhan. Bahwa kita boleh berusaha, tetapi Tuhan dalam kehendak dan kedaulatannya, dialah yang menentukan. Mengatasi masalah dalam hidup sehari-hari dibutuhkan upaya yang serius, bahkan harus maksimal. Hanya berdoa ternyata tidak cukup. Ketika abad-abad awal dari gereja, para biarawan menemukan konsep ora et labora. Yang dimaksudkan sebetulnya bukanlah mendoakan apa yang dikerjakan, tetapi sementara hidup berbakti kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, memikirkan perkara surgawi. Orang ini juga melakukan tanggung jawabnya di bumi. Supaya tidak jadi beban, supaya tidak jadi batu sandungan. Dia beriman kepada Allah, memikirkan perkara surgawi. Tetapi dia juga melakukan kegiatan sehari-hari untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya. Jadi ini sebuah keseimbangan. Sikap yang tidak mau berusaha,
Perhatikan ini, dan hanya mengharapkan kuasa Tuhan. Jadi kelihatan rohani, tidak mau usaha, tidak mau melakukan bagiannya, hanya mengharapkan kuasa Tuhan. Pagi ini kita ingin berkata sekali lagi, itu suatu kelalaian yang disengaja. Itu sebuah kelalaian yang disengaja. Dan bukan itu yang Allah rancang dalam hidup orang Kristen di bumi. Iman yang pasif seperti ini bukanlah iman yang benar. Contohnya mahasiswa yang tadi kita singgung, yang minggu kemarin kita juga sudah membahasnya. Nah, dua sisi ekstrim itulah yang harus kita hindari. Terus mana yang terbaik? Mana yang Allah berkenan? Mana yang Allah inginkan dalam hidup kita? Kepercayaan yang benar, iman yang benar. Mari kita melihatnya. Jadi kita harus mengupayakan pada bagian kita sebuah usaha yang terbaik. Upaya yang terbaik. Sebuah tanggung jawab yang ditunaikan. Di warta kita, baik yang digital maupun juga yang kertas, selalu dicantumkan 7 nilai itu. Melakukan yang terbaik. Itu adalah tanggung jawab kita. Kalau Anda pelajar, kalau Anda mahasiswa, belajar sungguh-sungguh, jangan nyontek. Jangan berharap Tuhan mengerjakan soal ujianmu. Karena yang belajar engkau, bukan Tuhan. Jika kita karyawan, lakukan tugas kita dengan baik. Jika kita ibu rumah tangga, lakukan dengan maksimal. Jika kita pedagang, jika kita pengusaha, lakukan bagian kita. Upaya yang terbaik dari manusia. Dan anugerah Tuhan sepenuhnya. Mengkombinasikan dua hal ini. Inilah yang Tuhan mau. Apakah ini sebuah kemustahilan? Mungkin bagi sebagian orang. Tetapi ternyata Alkitab penuh dengan kisah seperti ini. 100% usaha kita. Dan 100% mengandalkan Tuhan. Mari kita melihatnya. Kita harus selalu berharap akan anugerah Tuhan dan mengandalkan Tuhan dengan iman. Memperkatakan janji Allah. Merenungkan firman-Nya dan melakukannya. Itu juga bagian yang tidak boleh diabaikan. Karenanya saya mendorong untuk kita membaca kitab suci setiap hari. 1 pasalkah, 2 pasalkah, merenungkannya. So, dari mana kita bisa mengerti kehendak Allah kalau kita tidak membacanya? Bahkan hari Rabu pun saya tetap menggunakan pola yang kuno, yang konservatif. Baca kitab suci, di rumah sudah, betul. Ada seorang profesor teologi yang waktu itu tidak punya seperti sekarang gadget. Dia bawa Alkitab yang kecil, Alkitab saku. Setiap kali dia istirahat, di perjalanan, di mana saja dia buka kitab suci dan dia baca. Apakah dia tidak mengerti Alkitab? Mungkin dia sudah mengulanginya puluhan kali. Kita mudah lupa membaca, merenungkannya, memperkaya hidup kita. Siapa yang bosan makan nasi? Sebagai orang Indonesia, orang Timur, siapa yang bosan dengan makan sehari 3 kali? Tidak pernah bosan. Begitu kita istirahat 2 hari, 3 hari, tubuh kita lemah. Kita perlu makan untuk hidup. Kita perlu firman Allah untuk hidup. Karenanya membaca kitab suci, berdoa, itu resep kuno. Ingat kisah ketika seorang dosen yang mengajar di strata 1, dia berkata, rahasia pertumbuhan iman adalah baca kitab suci, doa tiap hari. Dia mengajar juga di strata 2, dan dia juga menyinggung tentang itu. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau bertumbuh. Tingkat doktoral dia mengajar. Dia menyinggung juga itu. Kalau mau bertumbuh, orang-orang yang akan meraih strata 3, belajar, dia harus juga punya prinsip yang sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau bertumbuh. Kemarin di Komsel ada satu topik yang memberikan tips kiat. Kalau kita mau bertumbuh, layani orang. Itu sebuah aplikasi.
Karena baca kitab suci, tapi tidak melakukannya kepada orang di dekat kita, tidak berguna. Mungkin sini penuh firman, hati penuh firman, tapi tidak ada tindakan. Ini juga sesuatu yang keliru. Oke? Jadi bagian kita adalah melakukan dengan sungguh-sungguh di saat yang sama. Pada perpaduan inilah banyak terjadi hal-hal menakjubkan. Perpaduan 100% usaha kita yang maksimal dan iman kepada Allah yang memiliki kuasa yang tidak terbatas itu. Perpaduan ini menghasilkan sebuah karya Allah yang luar biasa. Seringkali atau hampir banyak kali bagian-bagian yang dicatat oleh Alkitab adalah hasil dari usaha maksimal dan intervensi sorga. Karena Tuhan menyatakan kuasanya. Jadi ini prinsip yang bisa ditemukan dengan mudah di dalam Alkitab. Termasuk pagi ini kita juga mau membahas tentang Musa di saat bayinya, seorang pemimpin Israel. Dari tanah Kanaan Israel mulai mengungsi ke Mesir, waktu itu cuma 70 orang. Yusuf yang menjadi mangku bumi, pangeran, orang kedua dari Firaun di tanah Mesir, sudah berkuasa di situ dengan 2 anaknya dan seorang istri. Tetapi Yakub dan semua anak-anaknya, 12 suku itu dikurangi Yusuf, datang ke Mesir 70 jiwa saja. Tapi dalam kurun waktu 400 tahun, bangsa ini menjadi jutaan orang. Kata yang dikutip Alkitab, berkembang biak dengan luar biasa dahsyatnya. 400 tahun. Dari 70 orang, 74 kalau keluarga Yakub ditambahin, menjadi jutaan orang. Nah, ketika Yusuf, orang hebat ini mati, raja dinasti berganti, muncul raja yang lain yang sama sekali tidak mengenal sejarah itu. Makanya kalau orang tidak mengingat sejarah, ini juga tidak baik. Mari ingat orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Jangan lupakan orang tua. Jangan lupakan guru-guru, kakak-kakak rohani. Jangan lupakan mentor, orang-orang yang telah menolong kita. Kalau kita ada di posisi sekarang, adalah juga hasil dari orang-orang yang melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Tapi di masa itu, penguasa Mesir tidak mengenal sama sekali. Israel menjadi sebuah ancaman bagi mereka. Dalam kisah inilah kita dapati prinsip yang kita bahas dengan panjang lebar pagi ini. Jadi ketika populasi Israel dirasa menjadi ancaman, maka terjadilah penindasan. Tapi makin ditindas, Alkitab berkata, mereka makin berkembang biak dengan dahsyat. Firaun kemudian mencoba mengendalikannya dengan memberikan instruksi kepada para bidan. Kalau kau bantu kelahiran dari wanita Ibrani, lihat. Kalau anak laki, matikan dia. Bagaimanapun caranya. Bunuh. Supaya tidak berkembang. Tapi kalau perempuan biarkan hidup. Tapi 2 bidan, Sifra dan satu siapa namanya? Sifra ada di sini. Ya, ini Sifra juga, Sifra Sipahutar. Ya. 2 bidan ini baik, takut akan Allah. Dia enggak melakukan hal yang jahat. Dan waktu raja bertanya, kenapa masih berkembang juga setelah diberikan instruksi seperti itu? Mereka berkata, perempuan Ibrani itu beda dengan orang Mesir, perempuan Mesir. Mereka kuat. Sebelum kami datang sudah lahir. Nah, jangan tanya saya boleh nggak bohong ya. Tapi yang jelas dia lebih takut untuk membunuh. Dia menolak mentaati perintah raja. Dan dia menggunakan cara itu ya. Kita bisa membaca dalam Keluaran. Nah, Firaun mengeluarkan perintah jahat yang lain. Wah, nggak berhasil nih. Kalau begitu setiap anak laki-laki kalau ditemukan, tetangganya mendengar, ada lihat ada bayi, lemparkan
ke dalam sungai Nil. Pasti mati, ya. Nah, di saat seperti itu perintah ini berlaku, saat seperti inilah settingnya Musa lahir. Kalau kita membaca Kisah Rasul, kita mendapati ketika makin dekatnya waktu Allah untuk membebaskan umatnya, Musa lahir. Allah tidak pernah salah melakukan sesuatu dalam sejarah manusia. Kadang-kadang kita berpikir ini nanti kita lihat, mereka tambah sulit dan tambah sulit. Tapi ternyata dalam kairosnya Allah, ini adalah waktu yang semakin dekat dengan pembebasan mereka. Kalau kita lihat dari sisi manusia, ini sebuah hal yang semakin sulit. Dari zaman Yusuf, mereka begitu dimanjakan. Mereka mendapat fasilitas kelas 1. Bagian yang terbaik dari Mesir ada di delta sungai Nil. Itu bagian utara. Tanah yang subur, dialiri dengan sungai. Sungai Nil, sungai yang terpanjang di dunia. Mengalir dari beberapa negara di benua Afrika. Dan bermuara di Laut Mediterania. Dan di delta itu, di tempat yang subur itu, Firaun berkata, ambillah tempat di sana. Biar bapakmu dan semua keluargamu, Yusuf, bisa di sana. Urus kambing domba dan sebagainya. Mereka mendapat tanah yang terbaik di daerah Goshen. Tuhan pelihara mereka, karenanya mereka berkembang biak. Tapi dalam saat menjelang Tuhan membebaskan mereka, keadaan makin sulit. Nah, hidup kita seringkali begitu. Kalau kita lihat sisi manusia, kita lihat banyak hal yang makin sulit, makin berat. Tapi mari mempraktekkan kebenaran firman Allah. Bahwa Allah tidak pernah salah. Roma pasal 8 ayat 28 itu tidak pernah salah. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Tapi goalnya kalau kita membaca 29, 30 dan 31 dari Roma 8 adalah menjadikan kita serupa seperti Dia. Jadi yang disebut mendatangkan kebaikan bagi kita adalah mengubah manusia lama kita, membaharui hidup kita untuk pada akhirnya menjadi serupa seperti Yesus. Sampai kita dibawa dalam rumahnya. Jadi jangan artikan mendatangkan kebaikan itu hanya konsep di bumi saja. Kalau hanya berhenti di dalam ayat 28 dari Roma 8 itu, orang akan menjadi tinggal dalam zona nyaman. Orang gak mau bergerak secara rohani. Perhatikan di tengah pandemi seperti ini, ada orang sudah nyaman dengan suasananya. Waktu awal kita goncang semua, masker jadi begitu mahal, sanitizer jadi begitu mahal dan sebagainya. Tapi sekarang kita bisa mendapatkan semua dengan lebih murah dan lebih banyak. Orang kemudian lebih terbiasa, sebagian orang lebih berani lagi di kumpulan orang banyak nggak pakai prokesnya, protokol kesehatan, nggak pakai masker. Saya menghimbau Anda untuk tetap mematuhinya. Jangan berkata itu sebuah konspirasi, tetapi mari kita menjaga diri kita. Setidak-tidaknya kita jadi contoh untuk tidak membuat orang lain rugi karena kita. Betul ya? Kalau prinsip ini kita pakai, kita akan menghormati orang lain. Jadi kalau kita berkata saya sehat dan kuat, tapi mungkin orang di sebelahmu tidak sehat dan tidak kuat. Jangan ganggu dia. Kalau saya pakai kata jangan ganggu. Jadi terapkan itu bagi diri kita demi orang lain. Nanti manfaatnya kita juga terima bagi diri kita. Nah, mari kita lanjutkan. Jadi Tuhan melakukan perkara seperti ini. Di tengah kekejaman itu Musa lahir. Dan orang tua Musa yang memelihara iman sebagai bangsa Israel tetap meyakini Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Jadi ini dinyatakan atau diistilahkan 100% upaya manusia. Dan 100% mengandalkan Tuhan. Mari kita membahasnya. Yang terbaik dari manusia, upaya yang terbaik, hal yang maksimal. Keluaran pasal 22, Keluaran 2 maksud saya, ayat yang kedua.
Mari kita baca sebentar, di situ juga ada. Ya, baca di screen juga nggak apa-apa. Lama-lama kemudahan membuat kita lupa Alkitab. Saya khawatir begitu, karenanya saya masih membaca Alkitab dari buku setiap pagi. Walaupun saya juga membaca dari banyak perangkat. Supaya masih ingat. Karena gadget bisa membuat kita lupa. Ya, walaupun kita bisa membuat tanda. Alkitab saya di sini, saya warnai. Saya kasih tanda. Ada bagian yang bisa buat catatan kaki. Seperti juga menulis. Supaya tidak lupa. Tapi toh saya tetap memakai Alkitab, buku, setiap pagi membaca. Nah, mari kita baca. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik. Nah, kalimat kata cantik ini memang membingungkan. Ini laki-laki tapi cantik. Nanti saya menyinggung sedikit. Disembunyikannya 3 bulan lamanya. Mereka yakin bahwa Tuhan akan menyelamatkan Israel melalui anak ini. Jadi mereka bertanya, apakah yang anak ini akan menjadi orang yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Makanya kita membaca juga dalam Ibrani 11 ayat 23, karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya. Dan mereka tidak takut akan perintah raja. Jadi cantik di sini adalah sebuah pesona yang luar biasa. Tuhan memberikan kepada Musa paras dan postur tubuh yang mendatangkan kekaguman. Orang tuanya berkata, wah anak ini beda dengan kakak-kakaknya. Dia punya kakak Harun dan juga kakak perempuan Miriam. Ada sesuatu yang membuat orang tuanya berkata, ini anak yang punya tujuan ilahi. Kita bisa berkata man of destiny, baby of destiny. Ini anak punya satu tujuan ilahi. Ada sesuatu yang klik dalam roh mereka. Usahakan anak ini jangan sampai kena peraturan yang jahat dari Firaun. Anak ini jangan mati. Orang tuanya membela, memelihara anak 3 bulan. Saya pernah bertanya karena ada membaca sebuah buku atau sebuah web dari orang-orang Israel. Jadi ini dokter-dokter Israel yang menggali dan dia menulisnya begini. Bukan kita memerlukan Alkitab ditulis ulang, tetapi dia berkata yang harus dilakukan adalah membaca ulang Alkitab. Yang kemarin kita bahas sedikit tentang sunat pengantin darah, itu juga satu topik yang dilontarkannya sebagai seorang dokter yang mengerti bahasa ibunya. Dia guru perjanjian lama, dia orang Ibrani, orang Yahudi. Dia sendiri berkata ini juga topik yang sulit, pengantin darah yang kemarin kita bahas. Jadi kalau Anda tidak menemukan banyak jawaban yang sangat memuaskan, ya memang begitulah. Tapi setidaknya kita tahu mengapa Tuhan ingin membunuh Musa malam itu. Karena Musa dipanggil untuk menjadi pemimpin dan Allah menerapkan standar yang lebih tinggi kepada seorang pemimpin dibandingkan orang lain. Dan kalau kita berkata saya orang Kristen bukan pemimpin, Anda dipanggil menjadi terang. Anda tidak sama di level orang dunia yang tidak takut akan Tuhan. Bagi orang dunia yang tidak mengenal kebenaran, yang dalam hidupnya tidak ada panggilan untuk menjadi anak-anak Allah yang pada akhirnya akan memerintah bersama dengan Dia, standar hidupnya berbeda. Mereka bisa menipu untuk mendapatkan uang. Mereka bisa memanipulasi hal-hal yang jahat untuk mendapat keuntungan. Tapi Tuhan katakan meskipun anak dunia cerdik, tapi orang percaya harus tulus dan juga cerdik. Jadi tidak hanya cerdik, tetapi harus tulus. Karena ukuran seorang Kristen yang saleh berbeda dengan orang dunia yang tidak takut dan tidak mengenal kebenaran. Jadi Musa memiliki paras yang begitu luar biasa. Dan 3 bulan diusahakan untuk tetap hidup. Tapi dalam situasi seperti ini tidak mudah. Karena dia, keluarga ini bisa dihukum raja. Tapi karena orang tua Musa memiliki kepercayaan yang teguh kepada Tuhan, mereka mau melakukan yang terbaik. Tadinya saya mau menulis kata mampu, tapi kemudian saya memilih kata mau.
Karena kemampuan seringkali muncul ketika kita mau. Banyak orang mempersoalkan kemampuan, bukan kemauan. Saya nggak punya kemampuan. Tapi sebetulnya orang itu nggak punya kemauan. Ketika seorang memiliki kemauan, Allah memberikan kemampuan. Yang percaya katakan amin, saudara. Kalau Anda menunggu kemampuan yang terbukti atau yang dibuktikan, kapan Anda harus melakukan? Allah akan menolong kita. Ini prinsip dalam hidup yang tidak boleh dilupakan, yang bisa diterapkan di dalam banyak hal. Kalau Anda mau melakukan kehendaknya, Allah memberikan kemampuan kepadamu. Tapi kalau Anda tunggu kemampuan dulu, mungkin Anda nggak pernah melihatnya sampai mati. Hidup dalam sebuah pemikiran, aku nggak mampu. Tapi Tuhan mau lakukan sesuatu. Dia akan menolong kita. Haleluya. Setelah 3 bulan suara bayi laki-laki mungkin lebih keras. Jadi lebih sulit untuk menyembunyikannya. Walaupun mereka tinggal di Goshen, bisa saja ada mata-mata. Ya kan? Karena perintah itu kepada semua orang Mesir. Mereka sudah jadi ancaman. Cari tahu kalau ada anak laki-laki, lemparkan ke dalam sungai. Artinya bunuh, mati. Nah, Yokebed bergumul dan merenungkan apa yang bisa dilakukan agar keputusannya tepat. Ya, karena ini situasi yang sulit. Apa yang dia sudah bisa lakukan selama 3 bulan, dia lakukan. Tapi situasinya tidak memungkinkan lagi. Kecuali dia melakukan hal yang lain. Nah, sebentar kita lihat, Sungai Nil ini dianggap sungai yang suci bagi orang Mesir. Kalau di India, Sungai Gangga. Dan ada tempat mandi para wanita bangsawan. Ya. Anda bisa search, itu ada. Jadi wanita Mesir percaya bahwa mandi di Sungai Nil akan memberikan kesehatan dan juga kesuburan. Jadi ini juga bisa memberikan sesuatu berkat-berkat secara agamawi. Mereka percaya itu. Nah, dalam kepercayaan seperti itu, orang tua Musa mendapatkan ide, inspirasi. Kalau begitu, karena orang-orang bangsawan, putri-putri bangsawan punya kebiasaan juga mandi di Sungai Nil. Dia mengambil keputusan, kalau nanti anaknya ketemu dengan orang, anaknya bisa jadi orang hebat. Kalau kita lihat jauh sekali imannya, saudara. Betul ya? Asal hidup saja sebetulnya sudah hebat. Tapi bagaimana bisa memikirkan anaknya bukan saja hidup, tetapi bisa jadi orang yang hebat. Ini iman yang luar biasa. Tapi apakah ini iman ngawur? Tidak ada dasarnya. Ya, ada pengertian-pengertian yang mereka dapat dari Tuhan. Ini gambar keranjang dari bahan alang-alang kalau bahasa kita, tapi di Sungai Nil disebut papirus ya. Jadi sesudah bermusyawarah mereka membuat sebuah peti, keranjang teba, keranjang papirus. Tapi supaya tidak bocor dilapisi semacam aspal. Jadi ini peti kecil yang waterproofing, nggak bocor. Di peti inilah Musa diletakkan. Bayi yang 3 bulan, ya, ditaruh di Sungai Nil. Dihanyutkan. Bukan dilemparkan, tapi dihanyutkan dalam keadaan tidak bocor. Jadi kemana anak ini pergi? Tuhan saja yang tahu. Siapa yang akan menemukannya? Bagaimana nasibnya? Itu sudah urusan Tuhan. Tapi dia tidak akan melemparkan anak ini seperti perintah Firaun. Dia menyiapkan yang terbaik bagi anaknya. Dia suruh kakaknya Miriam, kakak Musa maksudnya, anak yang keduanya. Amat-amatilah peti adikmu ini. Ya. Kita membaca itu kan.
Kemudian waktu putri bangsawan ini mandi. Sebetulnya bukan putri bangsawan, saudara. Yang mandi pada waktu itu adalah dalam beberapa versi, karena ada versi secara umum, ada versi yang ditulis oleh Yosefus, sejarawan orang Yahudi yang hidup di abad 2 atau abad tahun 120 atau berapa gitu. Ada juga tradisi yang lain. Dalam tradisi yang lain ini sebetulnya adalah seorang raja perempuan. Dia punya suami yang juga adalah sepupunya. Jadi bapaknya raja, punya beberapa istri, dia anak dari permaisuri, menikah dengan seorang pria yang adalah juga anak raja dari lain ibu. Tapi dia cuma punya anak perempuan, sehingga pewarisnya tidak ada. Tapi dalam versi yang lain, dialah yang menjadi seorang Firaun yang sangat terkenal pada waktu bapaknya meninggal. Nah, lupakan saja karena saya 2 hari baca itu dan cari, dan akhirnya saya nyerah juga. Karena saya nggak punya materi atau pendalaman yang lebih dalam. Tapi setidaknya dia memang seorang yang punya kuasa di istana. Itu saja ya. Apakah dia yang kemudian jadi raja yang terkenal, Firaun yang terkenal, atau dia memang seorang yang tidak punya anak laki-laki, sehingga dia kemudian mandi ke sungai dan kemudian mendapatkan itu. Nah, kita mundur sebentar. Tindakan Amram dan Yokebed menginspirasi kita agar berupaya melakukan yang terbaik meski dalam situasi sulit. 3 bulan menjaga anak, memelihara, ini tidak mudah karena ancamannya anaknya bisa mati dan mereka juga bisa kena hukuman. Menyiapkan peti yang baik sehingga menghanyutkan anak ini dalam keadaan hidup sejauh matanya memandang. Selebihnya mereka serahkan ke Tuhan. Tapi tidak cukup di situ, dia suruh juga anak perempuan yang bernama Miriam, awas-awasi, lihat, pantau. Jangan sampai sejauh matamu memandang anak ini berbahaya. Hebat ya. Sudah menyerahkan kepada Tuhan tapi juga masih menyuruh anak Miriam untuk melakukan. Apa dia menolong Tuhan? Enggak. Dalam planning kita harus membuat rencana yang terbaik seperti ini. Dari sinilah kita bisa berkata inilah usaha yang begitu hebat. Inilah sebuah tindakan yang terbaik yang dilakukan oleh keluarga ini. Nah, banyak orang salah mengira iman sebagai harapan secara gratis tanpa usaha. Contoh mahasiswa tadi itu menjadi gambaran dari banyak pemikiran orang Kristen. Aku beriman kepada Tuhan dan dia selesai di situ saja. Iman seperti adalah sebuah harapan gratis, tidak ada tindakan apapun. Ini yang membuat orang Kristen hidup di awang-awang, tidak membumi. Bicara tentang sorga, bicara tentang dunia yang akan datang, bicara tentang hal yang rohani, tapi hidupnya tidak jadi contoh. Karena dia hidup di awang-awang. Dia tidak melakukan apa yang pantas dia lakukan dalam hidupnya sebagai manusia di bumi. Saya ingin kita mengoreksi pikiran kalau kita salah. Ini khotbah keras mungkin. Banyak orang hanya ingin mengharapkan Allah melakukan mujizatnya. Tapi dia tidak melakukan apapun. Itu seperti orang yang harusnya belajar dan belajar karena dia mahasiswa. Karena mau ujian. Tapi dia cuma berdoa, berdoa dan berdoa. Dan memperkatakan janji Allah. Dosennya udah bilang, ini ujian. Kau mahasiswa, kau harus belajar. Enggak, aku berdoa, beriman. Allah akan memberikan ingatan yang hebat. Allah akan kasih tahu semua. Allah enggak mau urusin urusan kamu. Karena itu tanggung jawabmu. Betul? Saya ingat dulu berapa puluh tahun yang lalu Jeff Hammond. Jadi penatua Abalaf, 1 dari 4 penatua itu. Ada orang berdoa buat tetangganya. Berbulan-bulan. Dan minta Tuhan yang datang kepada mereka. Tuhan suruh kita pergi jadi saksi. Bukan kita minta Tuhan yang pergi ke sana. Coba perhatikan.
Matius pasal 28 berkata, berdoalah supaya aku pergi menjamah orang itu, atau kamu harus pergi karena aku sudah berikan kuasa. Kadang kita suruh lagi Tuhan, Tuhan pergilah ke sesana Tuhan. Tuhan pergilah ke tetanggaku. Bicaralah dia Tuhan. Tuhan mau kita yang pergi saudara. K3 itu bagian kita. Keluarga, kawan, kenalan. Tuhan akan menyertai. Amin. Bagaimana Tuhan mau menyelamatkan orang yang adalah tanggung jawabmu. Kita sendiri nggak ngomong. Kita cuma berdoa dan kita tidak pernah berkata kepada dia. Kita minta Tuhan yang bicara dengan dia. Kita nggak usah ajarin Tuhan untuk melakukan apa yang harus dia lakukan. Kadang-kadang doa kita adalah seperti menyuruh Tuhan melakukan sesuatu yang hebat. Tapi sebetulnya kita tidak melakukan bagian kita dan semuanya kita timpakan kepada Tuhan. Iman bukanlah harapan secara gratis, tanpa upaya. Tuhan tidak berlaku seperti itu waktu dia menyelamatkan kita. Yohanes 3 ayat 16 berkata, begitu besar kasih Allah kepada isi dunia ini. Allah itu kasih adanya. Kalau dari sorga Allah cuma lihat kasihan. Kasihan, ini mau mati ke neraka. Ini mati binasa tanpa iman. Kasihan. Kalau Tuhan hanya berkata kasihan, sebab dia Allah penuh kasih, kita tidak terselamatkan. Dia menyelamatkan kita bukan dengan berkata, dia mengasihi kita. Kita tahu, dia melakukannya. Tuhan saja, tidak saja bicara, tapi dia melakukan. Dia mengorbankan anaknya, dia mengorbankan Yesus, dia mengutus putranya datang ke dalam dunia. Meskipun disalah mengerti dan dihina, untuk membayar hukuman, menggantikan kita. Nah ini Tuhan, Bapa yang penuh kasih, punya kuasa. Tapi ada hal yang dia tidak bisa lakukan kalau hanya duduk di tahtanya. Dia harus lakukan sesuatu. Dia mengutus putranya yang tunggal. Untuk mati. Untuk disalah mengerti. Untuk disalibkan. Ini upaya maksimal. Bukan darah lembu. Bukan darah domba. Tapi darah putranya yang tunggal. Pahami ini. Maka kita tahu Allah saja melakukan tindakan dengan pengorbanan demi menyelamatkan kita. Bagaimana mungkin kita mau mendapatkan hasil yang besar, tapi kita tidak mau melakukan satu apapun. Tuhan mau agar kita mengusahakan apa yang bisa kita lakukan. Upaya yang terbaik, yang maksimal. Meskipun kita tidak bisa melakukan segalanya dalam hidup ini. Tapi Tuhan mau kita berusaha. Kemampuan kita terbatas. Dan kita selalu membutuhkan pertolongan Tuhan. Amin. Tapi Tuhan memperhatikan upaya terbaik dari seorang manusia. Dan dia akan mencurahkan rahmatnya dan kuasanya kepada orang itu. Kalau orang itu juga mau melakukan bagiannya. Amin Bapak Ibu. Kita terbatas, kita butuh Tuhan. Tapi Tuhan berkata, lakukan bagianmu, kau juga bisa. Bagianmu terbatas, yang tak terbatas adalah bagian aku. Kalau dibahasakan sederhana seperti itu. Bagianmu lakukan, bagianku kau tidak usah urus. Aku akan melakukan bagianku. Ini contoh, gak tahu selesai gak kita nih. Di gereja ada soto dan ada soto ya, ada mie juga ya, atau ada yang lain juga. Saya pikir Anda nanti mungkin kalau terlambat sedikit nggak apa-apa. Yang di rumah ada teh kopi di rumahmu sendiri. Oke, ya. Nah, itu hanya jok saja. Yohanes pasal 6 itu menceritakan ketika Tuhan menyampaikan banyak hal yang hebat, orang berbondong-bondong.
Salah satunya kisahnya adalah 5 roti dan 2 ekor ikan. Ya. Yesus merasa kasihan kepada mereka. Hitung-hitung yang laki-lakinya ada 5.000 orang nih. Terus apa yang Tuhan katakan? Baca Pak Pipi, sama-sama kita baca keras. Mudah bagi Yesus untuk melakukan mujizat langsung. 5.000 dengan 1.000 orang, dengan 5 orang apa bedanya? Enggak ada. Kita mempersoalkan bilangan, jumlah. Tuhan enggak. Waktu bangsa Israel berkata, kami makan apa? Dari mana daging sebanyak ini? Enggak ada yang sulit bagi Tuhan. Tapi hari itu Tuhan suruh murid-muridnya memberi makan. Wah, bingung mereka. Filipus yang ditanya, Filipus kasih mereka makan. Filipus bilang, Tuhan, kalaupun kita punya uang 200 dinar, enggak cukup. Kalau bisa beli, enggak bisa, kebagian dikit-dikit pun enggak cukup. Dan belinya juga di mana? Mendadak sekali. Dan uangnya juga mana? Kalau kita mau baca, mari kita baca. Baca ya ayatnya. Ada satu orang mau bisa baca? Oke, siapa yang tolong baca? Yohanes 6 ayat 6. Bisa agak cepat. Bisa pegang mic kali ya, supaya kedengaran. Yang pegang mic, dikasih mic mungkin di situ. Ya, Formina bisa, Kak Rom bisa baca. Yohanes pasal 6 ayat 6. Karena kalau tidak pakai mic nggak kedengaran. Yohanes pasal 6 ayat 6, demikianlah firman Tuhan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ya, Tuhan sendiri tahu apa yang harus dilakukannya. Dia menguji Filipus. Ya, dia mau supaya murid-muridnya melakukan sesuatu. Kemudian ada saudara saya juga, tapi udah tua, namanya Andreas. Dia bilang, Tuhan, aku sudah pergi kemana-mana. Kebetulan ada anak kecil, ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Tapi mana cukup ini bekal anak. Nah, saudara, Tuhan ingin mereka berusaha. Kan andai kata waktu itu cuma punya 1 ekor ikan dan 2 ketul roti. Apakah sulit bagi Tuhan untuk mengenyangkan, memberi makan 5.000 orang laki-laki, ditambah anak-anak dan perempuan? Sulit mana? Gak ada yang sulit bagi Tuhan. Kuasanya tidak dibatasi. Tapi Tuhan hari itu hendak mengajarkan kepada mereka. Adalah bagianmu, adalah tanggung jawabmu untuk berusaha. Meskipun itu cuma 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Orang berkata 5 ketul roti. Itu bicara tentang 5 jari tangan kita. 5 roti 2 ikan. Kita punya 2 tangan, 5 jari. Kalau kita mau lakukan sesuatu, ini jadi modal. Jadi sarananya Tuhan. Jangan berkata kita tidak punya apa-apa. Tuhan sudah memberikan kepada kita apa yang perlu. Bagian yang kedua adalah permohonan akan kasih karunia. Kalau tadi 100% manusia, ini 100% Tuhan. Setelah Yokobed melakukan yang terbaik dalam situasi sulit itu, dia tidak punya apa-apa lagi yang bisa dilakukan. Dia sudah urus anaknya 3 bulan, dia rawat, dia bela-belain, dia buat juga peti bersama suaminya, dia lapisin semuanya, sediakan yang perlu, kemudian utus Miriam, dia nggak punya lagi apa-apa. Tapi masih ada satu hal yang dapat kita lakukan. Itulah doa dan permohonan akan kasih karunia Tuhan. Tuhan, anak ini sudah diurus selama 3 bulan dan situasinya tidak lagi bisa. Anak ini aku serahkan kepadamu. Meskipun dia menyuruh Miriam untuk memantau, tapi apalah yang bisa dibuat Miriam kalau Tuhan tidak membelanya? Doa adalah hal yang terbaik yang bisa kita lakukan dalam situasi apapun. Bahkan sampai nanti kita dipanggil dibawa masuk ke sorga.
doa masih menjadi sesuatu yang kita bisa lakukan. Amin. 1 menit sebelum kita berangkat ke sorga, kalau kita berkata, Tuhan tolong, terimalah roh saya. Doa itu masih terjadi. Jangan 1 menit terakhir Anda berkata, ngapa aku nak mati? Ya kan? Aku enggak. Kata dokter, kau sudah hidup lebih lama dari yang seharusnya. Sekiranya 1 menit kita cuma dikasih Tuhan, doa kita adalah, Tuhan aku serahkan hidupku kepadamu. Jadi doa adalah dari sekarang, saat waktu kita sehat, waktu kita masih bisa berteriak. Kita ingat pelajaran tentang doa? Berteriak. Berseru, berteriak. Dari sekarang sampai nanti waktu kita mau mati, kita bisa berdoa. Orang sebelah ngomong, jangan kau berdoa setelah didoakan. Nggak ada gunanya. Kalau Anda nggak mau berdoa sekarang, Anda didoakan orang. Ayo, mari berdoa sebelum didoakan orang. Ya kan? Terlalu malaskah ada orang Kristen nggak mau berdoa? Nanti orang doakan Anda sudah terbujur ke aku. Itu maksudnya. Apa sih yang kita bisa lakukan tanpa Tuhan menolong kita? 100% manusia, betul. Tapi kita masuk pada 100% Allah. Berharap akan kasih karunia Tuhan. Merendahkan diri dan berkata, inilah saat di mana Tuhan saja yang bisa menolong. Inilah batas akhir dari kekuatan seorang manusia. Inilah batas terakhir. Ketika semua sudah dilakukan, dia berkata, Tuhan, anak ini saya serahkan kepada Tuhan. Alkitab tidak jelaskan bagaimana hati mereka. Cemas, sedih, takut pasti. Tapi mereka menyerahkan kepada Tuhan. Yang tersisa bagi mereka adalah menyerahkan kepada Tuhan dan berdoa. Doa seorang ibu, doa seorang ayah, Tuhan dengarkan. Karena doanya tulus. Nah, saudara lihat ini, Goshen itu ada di utara, di delta Sungai Nil, dataran rendah. Dan TB itu dari versi yang lain, pusat pemerintahan di waktu putri ini memerintah, atau ayahnya, itu ada di bagian selatan. TB selatan. Saya buat gambarnya tapi tanahnya muncul di tulisan, saya hapus, nggak muncul lagi dia. Nah, Goshen di atas, di utara, TB di bawah, di selatan. Jadi kalau kita membaca dalam ayat yang ke-5 dan 6, maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai itu, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Waktu dia buka, ya, ini nama putrinya dari versi yang lain, Hatshepsut, ya, dia mandi di sana. Memang aneh, kenapa mandi jauh-jauh? Ya kan? Ini adalah karya ajaib Tuhan. Saya pernah mengkhotbahkan ini waktu sekolah, pertama kali khotbah. Tuhan tuh atur luar biasa. Saudara lihat, air itu bergerak dengan kecepatan tertentu. Ya kan? Kalaupun tidak deras, tapi kalau telat 10 menit, petinya kan sudah hilang. Betul ya? Apalagi kalau airnya deras. Bagaimana Tuhan mengatur rombongan bangsawan Mesir ini mandi, dan kemudian peti dari Musa ini ada di depan mereka. Tuhan mengatur begitu rupa. Siapa yang bisa mengatur hal seperti ini? Ini bukan kebetulan. Karena di dalam Musa ada tujuan dan rencana Allah. Dan dia bisa mengatur semuanya. Sesudah orang tuanya melakukan bagiannya. Ibu kota Mesir waktu itu di bagian selatan. Dan pemukiman Israel di utara, di Goshen. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tidak ada penjelasan. Saya cari dimanapun gak ketemu. Tapi sang putri sedang mandi di sungai Nil setelah mengunjungi daerah itu untuk satu urusan mungkin.
Kalimat yang terakhirnya itu mungkin. Tapi yang jelas dia mandi di situ. Pada saat peti itu datang. Alasannya nggak ada yang tahu. Anda cari dan kalau ketemu tolong kasih tahu saya. Karena saya 2-3 hari mencarinya nggak ketemu. Mungkin dia sedang mandi. Karena ingat tadi sungai Nil itu dianggap suci. Sambil mandi mereka berdoa. Kalau benar dia anaknya cuma perempuan, dia ingin keturunan laki-laki. Untuk menggantikan dia. Mungkin dia mandi dan berdoa, minta putra dari dewa Mesir. Waktu itu lewat peti itu, waktu dibuka, hatinya tersentuh. Alkitab berkata, jatuhlah belas kasihannya. Tapi Yosefus berkata, sejarawan kuno Israel berkata, begitu rupa Musa ini sehingga hatinya tertarik. Karena keelokan wajah Musa. Apapun alasannya, penjelasannya, hatinya digerakkan Tuhan untuk menolong Musa. Satu karena memang dia membutuhkannya, satu karena Tuhan yang mengaturnya. Bukankah indah kalau Tuhan mengatur sesuatu pada waktunya? Sang putri melihat anak itu timbul belas kasihannya dan menyelamatkannya. Kalau orang lain mungkin dibunuh, tapi dia menyelamatkannya, bahkan mengadopsinya. Saya ingin sampai pada bagian ini. Ada yang lebih menakjubkan. Musa bukan saja selamat. Waktu putri itu menyuruh dayang-dayangnya dan kemudian membukanya dan tertarik, kagum. Miriam mendekat. Miriam menawarkan. Dari dugaan yang lain, dia tidak punya ASI. Tapi dari dugaan yang lain, dia punya anak perempuan. Tapi mungkin sudah tidak punya lagi. Dia tawarkan, perlu nggak inang penyusu, inang pengasuh? Putrinya berkata, ayo carilah. Nah, dia cari. Yang dicari siapa? Dia panggil mamanya. Mamanya memberi ASI. Putri itu bilang, sudah ketemu? Kau mau ngasuh anak aku? Asuh dia, nanti kalau sudah besar kasih aku dan aku akan kasih kamu upah. Yokebed, ibunya Musa, seorang ibu yang satu-satunya merawat putranya sendiri dengan menerima gaji. Ada enggak suami yang menggaji istrinya dan berkata, susu 1 kaleng 600 gram. Sama dengan 350.000. Kamu sudah urus anak saya 2 tahun. Berapa puluh kaleng, mak? Aku bayar gajinya. Ada? Ada suami bayar istrinya gaji untuk memberi ASI kepada anaknya? Tak ada itu. Suaminya bilang, itu kan anak kau, uruslah. Nah, yang banyak kan begitu. Baru tahu kalau dia beli di toko. Berapa susu formula? Berapa susu bayi yang cocok untuk bayi? Wow, mahal. Satu hari di masa lampau pernah. Separuh dari apa yang kami terima itu habis untuk susu anak. Saudara bisa bayangkan. Ini ibu nyusuin anaknya, rawat anaknya, dan digaji. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Dalam proses inilah Musa diajar tentang iman dan cinta bangsanya. Ini menjadi dasar yang kuat kalau nanti dia jadi pembebas. Ini suatu tuntunan Tuhan yang misterius, yang ajaib. Sampai hari ini Allah masih bekerja dengan caranya. Yang setuju katakan amin. Tapi lakukan bagian kita. Dan Allah akan lakukan bagian dia. Musa kemudian terpanggil menyelamatkan Israel. Dan saat itu di istana dia percaya dia bisa melakukan sesuatu, ternyata gagal. Saat itu berusia 80 tahun Tuhan memanggil dia. Saya cepat saja karena saya sampai pada bagian penutupnya. Tapi dia tidak bisa lakukan apapun. Karena sudah 40 tahun mengurus kambing domba. Dia sudah kehilangan visi, dia sudah kehilangan iman. Dia sudah kehilangan kepercayaan diri. Waktu umurnya 80 tahun Tuhan panggil dia. Tapi waktu dia 40 tahun sebagai pangeran, Alkitab berkata dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Dia pikir dia bisa melakukan banyak hal dengan kekuatan dia. Dia anak raja. Tapi ternyata nggak bisa.
Tuhan hancurkan Musa 40 tahun di padang belantara. Sampai dia tidak punya lagi rasa bangga diri. Tuhan ajari dia. Waktu Tuhan suruh dia menolak terus. Dia selalu berkata, aku gak bisa, aku gak bisa, aku gak bisa. Kemarin Giok ngomong di Komsel, kadang-kadang kita selalu begitu. Gak bisa, tanya nih, gak tahu. Ya kan, paling mudah, tahu gak? Gak tahu. Ada gak? Gak ada. Bisa gak? Gak bisa. Itu sebuah kalimat sakti untuk kita tidak melakukan apapun. Dan saya ingin berkata, Tuhan tidak ingin kita mengucapkan itu terus dan bersikap seperti itu. Tidak bisa, tidak mau, tidak tahu, bukan aku. Tuhan marah kepada Musa. Siapa yang ciptakan lidah? Ayo pergi. Sesudah Tuhan sabar berkali-kali. Ya. Dia bilang, apa yang kau pegang? Tongkat. Lemparkan itu, kemudian jadi ular dan seterusnya. Dari apa yang kau punya, aku akan memberikan penyertaan yang luar biasa. Terakhir ini, saat menghadapi tantangan dan pergumulan, tetaplah memandang Tuhan. Dan pikirkan apa yang dapat kita lakukan. Maka Tuhan akan memberikan ide dan tuntunan kepada kita. Tuhan dalam rahmat dan kekuatannya yang hebat itu adalah 100% yang dapat menyelesaikan masalah kita. Jika kita bisa berseru, berdoa, setelah kita melakukan yang terbaik, Tuhan pasti menolong kita. Amin. Ingatlah, kepercayaan yang berkenan kepada Allah, iman yang berkenan kepada Allah adalah apabila manusia melakukan 100% bagiannya dan dia mengharapkan Tuhan 100%. Katakan amin. Yang amin boleh berdiri. Dan janganlah mengira bahwa Tuhan akan melakukan segalanya meskipun kita tidak bertindak dan hanya pasif menunggu. Saya ingin kita baca sama-sama ini karena ini tinggal dua kotak saja. 1, jika kita tidak bertindak. Ulangi lagi. Jika kita tidak bertindak, nothing happen. Karena Anda tidak lakukan sesuatu. Jika kita tidak melakukan apapun, tidak ada apa yang terjadi. Kalau kita tidak pergi ke satu tempat, tidak akan terjadi sesuatu. Seorang hamba Tuhan berkata, datang saja. Maka Tuhan akan melakukan sesuatu dengan kehadiranmu. Dia dituntun Tuhan untuk pergi. Ini reuni anak-anak sekolah. Dia hamba Tuhan senior. Datang. Dia sampaikan firman. Ternyata ada 200 orang yang hatinya terbuka. Dia berkata, Tuhan dahsyat. Saya ini datang cuma mampir di satu kota kecil di Salatiga. Bertemu dengan kawan. Kawannya bilang hari ini ada kebaktian remaja, kebaktian anak sekolah, kebaktian anak-anak sekolah. Ayo Bapak sampaikan firman. Dia sampaikan firman. Dia ajak orang itu percaya, ada 200 orang terahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia berkata, aku cuma datang main. Ditawari kebaktian pelayanan. Dia khotbah. Anak-anak muda itu terima Yesus. Belum, masih ada satu lagi terakhir. Tetapi setelah kita melakukan yang terbaik, lalu kita menunggu, maka Tuhan akan menolong kita. Amin. Setelah kita melakukan yang terbaik, Anda gak bisa apa-apa lagi, Anda berkata inilah bagiannya Tuhan. Mari kita angkat tangan semua kepada Tuhan. Bapa, pagi hari ini Engkau mengajari kami panjang lebar dengan firman-Mu. Tapi satu hal yang kami ingin ya Tuhan, mengubah paradigma kami, merubah cara pikir kami, merubah kelakuan kami untuk tidak hanya percaya tetapi tidak melakukan apapun. Tolong kami Bapa, karena kami sadar, kami mengerti kami punya tanggung jawab yang harus kami lakukan. Pagi ini kami mau bertobat, kami mau berubah. Allah yang dahsyat adalah Allah yang ingin kami melakukan bagian kami, meskipun kami terbatas adanya. Tuhan, tolong kami. Bangkitkan kembali sikap hati yang benar,
iman yang benar. Agar kami dapat melihat perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Bahkan di masa pandemi ini. Karena jika Allah mengizinkan sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, Allah punya maksud. Dan kami percaya Engkau tidak pernah gagal. Engkau Allah di sepanjang zaman yang tidak pernah salah. Engkau tidak pernah salah melakukan apa yang Kau rancang. Biar hati kami bangkit dalam iman. Iman yang benar. Hamba berdoa buat setiap kami, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Tuhan jamah kami, ubah kami dan baharui kami ya Tuhan. Jika ada yang di tengah ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran, pagi hari ini kami mau memandang kepada Tuhan dan kami mau melakukan bagian kami. Upaya yang maksimal. Yang menantikan Tuhan beroleh kekuatan dan kemenangan. Jika ada di antara kami yang sedang menanti-nantikan Tuhan setelah melakukan upaya yang terbaik, kami tahu waktunya Tuhan yang akan menyatakannya. Kami tetap memelihara iman dan percaya kepada Tuhan. Tolong kami. Kami berdoa buat tubuh yang lemah dan sakit. Kami berdoa buat iman yang lemah dan yang sakit. Iman yang tidak seimbang. Kerohanian yang memudar. Kasih yang menjadi tawar dan dingin. Pagi hari ini kami berdoa, bangkitkan roh kami. Bangkitkan kembali ya Tuhan. Jamah kami. Tolong kami semua. Karena kuasa-Mu tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Ini doa kami, ini hidup kami. Kami persembahkan di atas mezbah-Mu ya Tuhan. Berkati kami yang di sini, berkati kami yang di rumah-rumah. Biar kami tetap terpelihara dalam iman. Jadi saksi bagi orang di sekitar kami, keluarga, kawan dan kenalan kami. Tuhan, terima kasih. Berkati para pemusik, penyanyi, berkati semua. Biarlah pujian, penyembahan dan ucapan syukur kami, persembahan-persembahan kami boleh berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan sumber segala berkat memberkati kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan pengurapan Roh Kudus, memampukan kita untuk terus berjalan dalam tuntunannya dari hari ke hari sampai seluruh rancangannya yang sempurna itu genap di dalam kita, sampai kita dibawanya masuk ke rumahnya yang kekal selamanya bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, sebab Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Engkau besar, haleluya. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Engkau